Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oteneli Gula dengan NIM 8605974427 Prodi PGSD dari UPBJJ Medan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas 2 filsafat ilmu. Nah, pertanyaan dari tugas 2 yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiah serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, baik itu ontologi, epistemologi maupun aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Langsung saja kita ke pembahasannya. Teman-teman semua pernah nggak kepikiran bahwa kenapa ilmu pendidikan itu disebut ilmu? Apa yang bikin metode mengajar, kurikulumnya, dan kebijakan pendidikan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Jawabannya ada pada peran filsafat ilmu. Di video ini kita akan bahas bagaimana filsafat ilmu itu dalam pendidikan itu saling memperkuat. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai mengawas dan memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, dari sisi ekstensi, filsafat ilmu bertanya apakah pendidikan memang layak disebut sebagai ilmu. Ya, melalui kajian ontologi, filsafat ilmu memastikan objek kajian pendidikan itu jelas, yaitu manusia dan proses pembelajarannya. Kedua, dari sisi keilmiah, epistemologi dan filsafat ilmu menguji metode yang valid untuk menghasilkan pengetahuan pendidikan. Apakah penelitian pendidikan pakai metode kualitatif, kuantitatif sudah sesuai dengan atau sesuai kaidah ilmiah atau belum. Ketiga, dari sisi nilai, aksiologi memastikan ilmu pendidikan tidak lepas dari moral. Apakah pendidikan itu untuk membunuh atau untuk menambah pengetahuan begitu. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tapi juga membentuk karakter nilai kemanusiaan. Singkatnya, tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah, menjadi sekedar teknik mengajar tanpa dasar. Itu dia. Jawaban yang nomor 2. Pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungan timbal balik, pendidikan yang bermakna justru jadi lahan subur ya bagi filsafat ilmu untuk berkembang. Ketika praktik pendidikan menemukan masalah baru, misalnya dampak AI pada pembelajaran, ya, maka filsafat ilmu dituntut untuk merumuskan ulang konsep pengetahuan, kebenaran, dan etika pemakaian tersebut. Pengalaman nyata di kelas, hasil riset pendidikan, dan kebijakan pembelajaran jadi bahan refleksi filsafat ilmu. Ya. Jadi pendidikan itu memberikan data dan persoalan nyata yang membuat filsafat ilmu tidak hanya berhenti di nara teori abstrak saja. Jawaban yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Kenapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena 3 cabangnya bisa membedah persoalan pendidikan secara tajam. Kenapa seperti itu? Alasannya pertama, ontologi. Menjawab apa hakikat siswa dan guru. Ya, apakah siswa objek pasif atau objek aktif belajar gitu. Kemudian, epistemologi. Menjawab bagaimana pengetahuan diperoleh. Ya, apakah lewat hafalan, penemuan, diskusi, atau menggunakan metode lain. Ini menentukan bagaimana cara metode pembelajaran itu berjalan. Yang ketiga, aksiologi. Menjawab untuk apa pendidikan itu, untuk berfungsi untuk seperti yang awal tadi, berfungsi untuk menambah wawasan atau bagaimana ke depannya gitu. Apakah untuk nilai ekonomi, moral, atau kemanusiaan.
Dengan 3 pisau ini kita bisa mengkritis apakah sebuah kebijakan pendidikan sudah rasional, ilmiah, dan bernilai. Pertanyaan yang keempat, contoh konkret penerapannya ya. Kurikulum merdeka ya, saat ini kurikulum di sekolah saat ini menggunakan kurikulum merdeka. Ontologi memandang siswa sebagai pembelajaran merdeka. Epistemologinya mendorong project based e-learning ya. Aksiologinya menekankan karakter profil Pancasila agar semua siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Contoh 2, kebijakan zonasi sekolah. Filsafat ilmu itu mempertanyakan apakah kebijakan ini adil bagi seluruh siswa dan guru. Secara aksiologi, apakah metodenya sudah sesuai dengan empiris secara epistemologi. Contoh ketiga, proses pembelajaran di kelas. Guru menerapkan metode Unkairi, sedangkan penerapan epistemologi konstruktivisme bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri atau secara mandiri. Jadi, filsafat ilmu dan pendidikan itu seperti sisi mata uang. Filsafat ilmu itu memberi fondasi, arah, dan kritik pada pendidikan. Sebaliknya, pendidikan memberi ruang nyata ya, bagi filsafat ilmu untuk tumbuh dan relevan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan kehilangan kedalaman. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu itu kehilangan konteks yang sesungguhnya. Sekian dan terima kasih.